drifts away. And as I look back on these years, memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there teaching me to be your servant, Lord. All along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along you've led me through. The things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain had a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you were working to fulfill your plan. All along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along you've led me through. The things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look up at today, understand the purpose, and my thankful heart will say, all along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along you've led me through. The things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. All along. Selamat petang, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena sekali lagi kita mendapat satu kesempatan yang indah pada petang ini untuk mendengar firman Tuhan yang saya akan kongsikan melalui siaran FG ataupun YouTube. Saya percaya saudara-saudari di mana saja berada pada saat ini turut bersukacita karena Tuhan sentiasa bersama dengan saudara-saudari sekalian. Baik, saudara-saudara, pada petang ini saya ingin mengungsikan satu petikan yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sehingga 2. Di mana Yesus telah memberitahu kepada umat-umatnya tentang peristiwa dan apa yang berlaku pada
akhir-akhir zaman ini. Baik saudara-saudari, di dalam ayat ini mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat diri mereka menyumbung. Mereka akan memberontak kepada orang tua. Dan mereka juga menjadi pemfitnah. Dan selain daripada itu, mereka juga ataupun manusia pada akhir zaman, mereka tidak mempedulikan agama. Baik saudara-saudari, ada satu perkataan yang sangat menarik di sini, yaitu sesuatu keadaan yang sukar pada waktu akhir zaman. Sukar bagaimana, saudara-saudari? Beberapa keadaan ataupun sikap manusia yang telah dikatakan ayat ini di masa akhir zaman menjadi hamba uang. Tetapi ada lagi sesuatu hal yang sangat sukar bagi manusia untuk datang kepada Tuhan pada waktu akhir zaman. Manusia sukar untuk datang kepada Tuhan karena mereka dipengaruhi oleh hal-hal kebendaan ataupun harta benda yang menarik di dunia. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menjadi pemberontak. Pemberontak terhadap orang tua, tidak pandai berterima kasih, dan mereka juga tidak mempedulikan agama. Namun, sukar yang sangat memisahkan manusia daripada kebenaran di sini adalah manusia sukar datang kepada Tuhan karena ada sesuatu hal yang menghalang mereka daripada menuruti firman Tuhan. Baik saudara-saudara, saya ingin menyentuh tentang keadaan suasana, peristiwa-peristiwa yang berlaku pada akhir-akhir zaman. Menurut kata-kata di dalam Alkitab, terutama sekali kata-kata di dalam ayat 2 Timotius 3 ayat 1 sehingga 2, begitu jelas memberitahu kepada kita bahwa manusia di akhir-akhir zaman akan memiliki beberapa tabiat ataupun sifat keadaan yang mana keadaan itu ataupun tabiat yang ada dalam kehidupan mereka boleh saja menghalang mereka daripada datang kepada Tuhan. Itu adalah yang sangat sukar. Dan yang sukar dalam bahagian yang satu adalah sekarang dunia ini telah dilanda dengan satu kewujudan virus ataupun COVID-19. Itulah yang sedang dirisaukan, sangat merisaukan di seluruh dunia pada saat ini. Baik saudara-saudara, kenapa Tuhan mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya? Karena peristiwa-peristiwa akhir zaman semakin banyak telah digenapi. Dan ia sedang berlaku dan sebahagiannya sudah berlaku. Peristiwa ini saudara-saudara adalah satu petanda di mana suasana yang akan datang
pada masa akan datang ini ada satu kesukaran seperti mana yang telah dikatakan oleh Yesus di dalam tulisan Timotius. Saudara-saudara, apa yang dikatakan ayat ini adalah sesuatu yang mendorong kita, menyadarkan kita agar kita mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Saudara-saudara, panggilan buat Tuhan, buat saudara dan saya, dan seluruh umat manusia di dunia ini adalah hanya untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan pada saat ini. Yesus mengundang umatnya untuk datang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Pesanan Tuhan ini buat saudara dan saya adalah untuk mempersiapkan jiwa ruhani kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan harus diingat saudara-saudara, kenapa Tuhan mengundang kita untuk menuruti firman-Nya, datang kepadanya, adalah oleh karena kedatangannya Yesus ke dunia ini semakin hampir. Saudara-saudara, ada satu peringatan yang sangat serius buat saudara dan saya. Kita harus berhati-hati. Kita harus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mengundang Roh Al Kudus untuk menjadi pengemudi dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, kita tidak mampu untuk mempertahankan keimanan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, kita tidak pernah senang. Kita tidak pernah bebas daripada godaan-godaan ataupun pencobaan ataupun serangan daripada kuasa kegelapan. Saudara, iblis telah bersumpah di dalam kehidupan dia, di mana sejak iblis telah dihalau dari kerajaan sorga, dia akan membalas terhadap apa yang berlaku di dalam kedudukan dia. Dia akan terus menyerang. Dia akan terus menyesat. Dia akan menyesatkan semua umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Iblis tidak ingin melihat ada satu orang pun yang berjaya memasuki kerajaan surga. Ada beberapa pertanyaan saudara-saudari. Kenapa sedemikian rupa perbuatan yang iblis akan lakukan? Kenapa iblis melakukan seperti sedemikian terhadap umat-umat Tuhan? Saudara, sejarah di dalam Alkitab telah menjelaskan bahwa iblis, Satan, ataupun sebelum dia memberontak kepada Tuhan, nama dia adalah bintang kejora ataupun Lucifer. Dia memiliki punya physical yang cantik. Dia memiliki punya kedudukan yang berada di tempat yang kedua. Yang kata lain, dia adalah timbalan Tuhan di kerajaan sorga. Tetapi dia memberontak kepada Tuhan. Apabila pemberontakan berlaku, Satan telah mempengaruhi malaikat-malaikat sorga, sehingga kan sebahagian daripada malaikat sorga turut dibuang daripada kerajaan sorga. Jadi peristiwa ini saudara-saudari, sejarah di dalam Alkitab telah mengungkapkan disitulah bermulanya Satan memerangi, menyiasatkan umat-umat Tuhan.
dia memulai kepada nenek moyang kita, Adam dan Hawa di Taman Eden. Saudara, undangan Tuhan buat Adam dan Hawa adalah menuruti, setia kepada Tuhan, di mana ada kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang pastinya apabila Adam dan Hawa mengasihi Tuhan, maka Adam dan Hawa pasti juga akan menuruti firman dan hukum Tuhan. Tetapi malangnya saudara-saudari, Adam dan Hawa memilih untuk melayani kata-kata setan yang menggunakan seekor ular menyesatkan ataupun membawa Adam dan Hawa melanggar hukum ataupun firman Tuhan di Taman Eden. Lalu mereka jatuh di dalam dosa. Saudara, hingga pada saat ini setan tidak pernah berhenti. Setan tidak pernah beristirahat terhadap umat-umat Tuhan. Oleh karena setan merasai begitu indahnya, begitu seronoknya, begitu istimewanya, begitu sukacita duduk di dalam kerajaan Tuhan, di kerajaan sorga. Namun pada akhirnya dia telah dibuang dari kerajaan sorga. Pada saat ini saudara-saudara, setan tidak mau ada satu orang pun yang akan menduduki tempat setan yang kosong di kerajaan sorga. Setan tidak mau umat manusia di dunia ini masuk di dalam kerajaan sorga. Setan begitu cemburu sekali. Dia sangat benci apabila seseorang datang kepada Tuhan untuk menyerahkan kehidupannya. Saudara-saudara, pada saat ini Tuhan mengundang buat saudara dan saya untuk menuruti firman-Nya, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Dimanapun saudara berada, Tuhan akan berserta saudara-saudari. Tetapi saudara-saudara, setan juga tidak pernah membiarkan kebebasan saudara untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudari, Yesus, dia sekali lagi memberitahu dengan kata-kata yang ditulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Yang mana mengatakan, Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Nah, ini saudara-saudari, ini adalah satu kata-kata message Tuhan buat saudara dan saya. Pada saat ini saudara dan saya berada di ambang sejarah penghujung dunia. Punya banyak peristiwa yang sudah berlaku. Menurut tanda-tanda yang telah dinyatakan oleh Yesus, sebelum Yesus berangkat balik ke tanah kerajaan sorga, Yesus telah memberitahu tanda-tanda. Dan Yesus telah mengatakan, ia akan datang kembali. Ia pasti tidak akan lalai dengan kata-katanya. Janji Yesus pasti Yesus akan tepati. Kita imbas kembali sejarah pada zaman di perjanjian lama, di mana Nabi Nuh diberikan oleh Tuhan dengan satu tugasan khusus untuk memulihkan masyarakat manusia yang sudah jatuh di dalam pelanggaran, yang sudah hidup keras di dalam dosa pada waktu itu. Tuhan mengatakan, Nuh, beritahukanlah kepada orang-orang ini
bahwa aku akan mendatangkan banjir bah. Aku akan menghukumkan manusia yang hidup dalam keberdosaan ini. Kenapa Tuhan menghukum? Sebenarnya saudara-saudara, Tuhan bukan menghukum physical manusia itu, tetapi dosa yang ada di dalam kehidupan setiap manusia pada saat itu. Yesus mengatakan, Yesus mengasihi umat manusia di dunia. Tetapi pada waktu itu, Tuhan mengatakan bahwa bila mana dia melihat keberdosaan manusia, dia mengatakan dia sakit hati. Karena apa saudara-saudara? Pelanggaran. Manusia sudah tersasar jauh daripada kebenaran. Namun pada hari ini, Yesus mengundang umat manusia untuk benar-benar datang kepadanya dengan penyerahan yang penuh, dengan mengasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Baik saudara-saudari, berbalik kepada sejarah di zaman Nuh, Tuhan memberikan satu misi yang sangat penting, di mana Nuh telah diberitahu oleh Tuhan untuk membina sebuah bahtera. Dan sebenarnya bahtera ini adalah tempat perlindungan mereka apabila banjir bah akan diturunkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan dia akan menghukum manusia ini. Dia akan memusnahkan dosa ini. Dia akan membersihkan dunia ini dengan air bah. Saudara, Tuhan telah memberi misi agar manusia pada waktu itu menuruti Tuhan, menuruti firman Tuhan, menyembah Tuhan, meninggalkan hal-hal yang boleh membawa mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi apa yang berlaku selama 120 tahun, hanya Nuh dengan keluarganya yang menuruti firman Tuhan. Dan di akhir kehidupan mereka, pada mereka yang terus berpaut pada kebenaran, mereka telah menikmati keselamatan pada waktu itu. Baik saudara-saudari, ada lagi satu peristiwa yang telah dicatatkan di dalam Alkitab. Dia adalah sejarah yang sangat-sangat menyadarkan kita pada hari ini. Di mana sekali lagi Tuhan telah menghukum tanah Sodom Gomora. Oleh karena kehidupan manusia pada waktu itu juga hampir serupa dengan kehidupan manusia pada waktu zaman Nuh. Dan Tuhan telah mengutuskan 2 malaikat untuk memberitahu, menyampaikan satu pesanan misi yang sangat istimewa, sangat penting kepada Lut. Di mana Lut juga akan disuruh, diminta oleh Tuhan untuk memberitahu kepada orang-orang penduduk di tanah Sodom Gomora agar mereka juga akan berhenti daripada melakukan dosa yang keji di hadapan Tuhan. Tetapi sekali lagi, manusia yang telah hidup di dalam keberdosaan tidak mau meninggalkan kehidupan yang berdosa di hadapan Tuhan. Dipindahkan cerita saudara-saudara, karena saudara juga tahu cerita ini sebenarnya. Yang terselamat di situ hanya Lut dan 2 orang anaknya. Baik saudara-saudari, di dalam kehidupan rohani kita pada saat ini, peristiwa ketika zaman Nuh dan zaman Lut, di mana berlaku penghukuman Tuhan terhadap orang-orang yang berdosa, dihukum dengan air bah,
dihukum dengan api, semuanya itu menjadi satu peringatan kepada kita pada hari ini. Bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai dengan janjinya. Ingat saudara-saudari, Tuhan telah memberi peringatan kepada Nuh. Dia akan mendatangkan air banjir bah. Tetapi orang-orang yang ada hidup bersama dengan Nuh, di sekeliling Nuh, mengatakan ini adalah kelalaian Tuhan. Satu demi satu mereka telah meninggalkan Nuh keseorangan untuk membuat bahtera yang Tuhan telah arahkan. Begitu juga yang berlaku pada zaman Lut. Mereka mengatakan hidup kita ini tentram, seronok. Kenapa pula kita tiba-tiba meninggalkan tempat ini? Mereka memberontak kepada Lut apabila Lut memberitahu mereka menghentikan perbuatan mereka yang penuh dengan keberdosaan. Ternyata perbuatan mereka itu adalah melanggar hukum dan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, harus diingat bahwa pelanggaran terhadap hukum dan firman Tuhan itu adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan akibat daripada dosa itu adalah kematian, maut. Dua-dua ini telah dialami oleh dua tempat, Sodom Gomora dan zaman Lut. Kematian telah berlaku di dalam kehidupan mereka. Dan hukuman telah berlaku karena akibat daripada perbuatan keberdosaan mereka yang berterusan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sabar terhadap saudara dan saya. Yesus tidak akan lalai dengan janjinya. Pasti dia akan datang ke dunia ini tidak lama lagi. Yesus mau melihat agar setiap satu kita sudah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak kiralah bagaimana keadaan saudara-saudara pada saat ini. Yesus ingin melihat kita benar-benar sudah dipersiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus tidak mau apabila Yesus akan datang, ada lagi anak-anak, ibu bapak kita, saudara-saudara kita, istri, suami yang masih tertinggal karena tidak berkesempatan dalam pertaubatan untuk menikmati keselamatan. Itu sebabnya Yesus mengatakan dia akan memberikan kesempatan yang sangat indah, sangat istimewa buat saudara. Saudara, pada masa sekarang kita berada di dalam krisis yang sangat-sangat berat. Kita tidak mampu untuk bergerak lebih jauh daripada tempat di mana kita tinggal. Kita tidak mampu untuk datang berbakti. Kita tidak mampu untuk datang ke Ka'bah Tuhan. Bukannya karena kita tidak mau saudara-saudari, tetapi terbatas oleh karena kesukaran yang telah berlaku di dunia pada saat ini. Saudara-saudari, itulah yang dikatakan oleh Yesus pada masa-masa akhir nanti. Akan datang masa yang sukar. Inilah yang dimaksudkan sukar bagi manusia. Manusia yang mencintai diri sendiri sukar untuk datang kepada Tuhan. Manusia yang menjadi hamba uang sukar untuk datang kepada Tuhan. Begitu sangat sukar untuk menuruti firman Tuhan. Karena dipengaruhi, dihalangi oleh sesuatu hal yang mereka inginkan yang ada di dunia ini. Tetapi Yesus
mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya, menuruti firman Tuhan. Di mana ada penurutan firman Tuhan, saudara-saudara, di situ kita ada hubungan yang teguh dengan Tuhan. Di situ kita punya iman yang kuat, teguh bila mana kita ada penurutan terhadap hukum dan firman Tuhan. Bila mana saudara-saudari menuruti firman Tuhan, saudara akan melakukan upacara-upacara kebaktian, acara-acara kebaktian, memuliakan nama Tuhan. Untuk satu tindakan kita, agar kita sentiasa dilindungi oleh Tuhan, agar iman kita sentiasa teguh, agar hubungan sesama manusia, umat-umat Tuhan dapat diperkukuhkan. Saudara-saudari, untuk renungan di dalam setiap satu kita, saudara-saudara, marilah kita ambilkan beberapa masa waktu untuk berdoa secara pribadi. Bila mana kita berdoa, saudara, memohon, minta kepada Tuhan agar Tuhan benar-benar menyadarkan kita. Mungkin keraguan saudara-saudara, penyerahan saudara tidak sepenuhnya kepada Tuhan, itulah yang bisa saja boleh menghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Dengan halangan-halangan yang kita hadapi, boleh saja menghalang kita untuk menuruti hukum Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, mengapa kita harus datang kepada Tuhan? Oleh karena kita ini sebenarnya adalah orang yang berdosa dan perlu dikemudikan oleh kuasa Tuhan melalui kuasa Roh Al-Kudus. Kita perlu campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita sepenuhnya. Saudara-saudara, Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa tanpa campur tangan kita di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memaksa saudara dan saya untuk menuruti firman-Nya. Namun saudara-saudara, Yesus mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya. Tidak kiralah bagaimana keadaan kita. Tidak kira bagaimana kedudukan kita. Saudara-saudara, mungkin selama ini dalam kehidupan kita, kita punya banyak keraguan, halangan untuk datang kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini Tuhan mengundang saudara untuk menyingkirkan segala halangan-halangan itu. Minta Tuhan untuk membentuk dan memperbaharui kehidupan rohani saudara. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan yang kita dengarkan pada petang ini akan membawa kehidupan rohani setiap kita, agar rohani iman kita senantiasa teguh, dan biarlah norma baru kehidupan kita perbaharui seperti mana yang Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya, di mana Dia menginginkan agar setiap satu mereka menuruti firman Tuhan, menjarakan kehidupan mereka, supayanya Tuhan akan membentuk iman mereka teguh walau apapun yang mereka hadapi. Jadi untuk kesempatan ini, saudara-saudari, terima kasih karena perhatian
Dan semoga renungan ini dapat memperbaharui kehidupan kita, dapat membawa kita senantiasa dekat kepada Tuhan, dapat menyadarkan kita begitu pentingnya pada hari-hari terakhir ini kita bersandar, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari. Saya ingin menjemput kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami Tuhan datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih di atas kebaikan Tuhan, karena menyertai kami sepanjang masa kami mendengar dan mempelajari firman. Tuhan, kami mohon Tuhan agar berkat Tuhan berserta dengan firman Tuhan, agar firman itu menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan rohani setiap satu kami, sehingga kan kami mampu untuk menuruti Tuhan, menyiarakan kehidupan kami, sehingga pada akhir-akhir ini Tuhan, pada saat ini kami dapat memperbaharui kehidupan kami. Kami dapat mengambil satu keputusan yang sangat istimewa untuk menyiarakan hidup kami, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, betapa kami lama sebagai umat-umat-Mu di dunia ini, tetapi kami percaya dengan kuasa Tuhan, setiap satu kami yang hidup di dunia yang sedang dilanda krisis sekarang ini, kami mampu untuk berdiri sebagai umat yang setia. Dan pergunakanlah kami Tuhan sebagai pembawa-pembawa kebenaran. Kami adalah anak-anak-Mu dan umat-Mu yang rela untuk digunakan pakai sebagai saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Tuhan, jauhkanlah kami dari segala musibah, terutama jangkitan dari virus yang sedang melanda di dunia ini. Tuhan, dalam kesempatan ini, saya juga berdoa kepada setiap umat-umat-Mu di seluruh pelosok, khususnya di negeri Sabah. Khususnya umat-umat Tuhan di gereja Kota Kinabalu Likas, agar mereka diberkati, dilindungi, dan Tuhan akan berserta setiap satu mereka, sehingga akan keperluan dan sukacita di dalam keluarga kami masing-masing kami akan nikmati. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang begitu mengasihi kami, mengampuni kami, mendengar dan akan menjawab doa kami ini. Karena doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.